dengan mendengarkan pemaparan berikutnya dari narasumber yaitu Bapak Insinyur Dr. Andes Johan Yoga MSc MOT PhD. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Johan. Selamat siang Bunda. Oke, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat. Ya, hari ini Pak Johan akan membersamai kita dalam mengupas bagaimana menyiapkan skill generasi emas di abad 21 ini. Aduh, materinya ini mantep banget nih, bikin merinding ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua. Mohon izin sebelumnya saya bacakan profil singkat Pak Johan supaya kita lebih mengenal beliau. Nama lengkap Bapak Insinyur Dr. Andes Johan Yoga MSc MOT PhD, lahir di Bukit Tinggi tahun 1964. Alamatnya di Singapura. Di Singapura sekarang Pak posisinya? Ya, betul. Oke, pendidikannya Bapak S1 dari Teknik Kimia ITB Bandung, S2 Manajemen of Teknologi Singapura, dan S3-nya Applied Creativity and Innovation juga dari Singapura. International certification-nya banyak banget, Bapak ini dari mana-mana nih, banyak banget. Oke deh, saya langsung bacakan pekerjaan saat ini. Bapak Johan sebagai International Certified Trainer for Asia di 9 negara dan sekarang aktif sebagai konsultan pendidikan dan inovasi di berbagai perusahaan, Pemda dan juga universitas. Senang sekali kami semua peserta mendapat kesempatan untuk bisa mendengarkan pemaparan dari Bapak Johan. Waktu sepenuhnya saya serahkan untuk Pak Johan sekitar 20 menit. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih. Izin saya share screen ya. Siap, silakan. Bapak share screen sendiri dari sana? Iya, betul. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya yang hari ini berkesempatan hadir dalam webinar yang diadakan oleh DPP IKA UNY. Pertama-tama izinkan saya menegur dulu sahabat-sahabat saya, Pak Rektor, beserta para wakil rektor, para dekan, dan juga para dosen-dosen. Kemudian Prof. Yanto, beserta jajaran DPP, DPC, sama DPD IKWNY-nya. Kemudian Prof. Mukti, juga Prof. Zainuddin. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Kemudian teman-teman saya yang hadir dari mungkin dari Singapura, dari Bangkok, dari Davao, Filipina, dari Yangon, Myanmar, mudah-mudahan di Myanmar makin aman aja. Kemudian dari Riyadh juga ada, mungkin dari Jeddah, ya. Mudah-mudahan bisa bertemu di sini. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk membawakan materi, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Mufti dulu dan juga oleh Prof. Zainuddin. Topik yang akan saya bawakan adalah menyiapkan skill generasi emas abad 21. Jadi nanti kita akan konsentrasi kepada istilah skillnya. Seperti telah disampaikan oleh Prof. Mufti juga nanti dan juga oleh Prof. Zainuddin, bahwa kita ini berada dalam dunia yang berubah, namanya changing world. Dunia berubah, setiap saat berubah. Sehingga apa yang terjadi? Kita harus mengubah peradaban kita agar nanti ketika kita masuk ke 2045, di mana yang disebut namanya Indonesia Emas, kita tidak menemui kendala-kendala seperti yang dikatakan oleh Prof. Mufti tadi. Berbagai skenario bisa, karena masih 24 tahun lagi. 24 tahun lagi cukup panjang, segala kemungkinan bisa terjadi. Seperti yang kita alami saat ini, siapa yang menyangka 2020 ada pandemi yang meluluhlantahkan seluruh sendi kehidupan orang, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Untuk itu, izinkan saya membagi materi saya ini dalam 4 bagian. Yang pertama adalah, saya akan membahas tentang generasi emas. Generasi emas ini, apa yang dimaksud dengan generasi emas? Siapa saja mereka yang masuk generasi emas nantinya. Kemudian di mana mereka itu sekarang berada. Nah itu saya lanjutkan pada masa depan. Masa depan itu apa masalah-masalah yang akan kita hadapi di masa depan nanti. Nah kemudian seperti telah disampaikan oleh Pak Yanto juga tadi sama Pak Mukti tadi, bahwa kita berada di dunia yang disebut namanya VUCA. Maka VUCA itu sekarang udah berubah lagi menjadi yang namanya tuna. Nanti kita akan lihat apa beda VUCA dan apa bedanya tuna. Ya, karena tuna ini lebih serem daripada VUCA. Ya, kalau kita baca tuna, ikan tuna enak,
Tapi kalau dunia tuna, dunia yang kurang enak. Kemudian bagian ketiga, akan masuk ke skill. Nah, nanti di skill ini kita akan lihat apa skill-skill yang dibutuhkan menurut World Economic Forum tahun 2025. Karena WEF ini rajin sekali setiap 5 tahun mengupdate skill-skill, namanya top 10 skill. Ya, nah, nanti kita akan lihat 2025 itu kira-kira butuh apa. Kemudian ada juga OECD. OECD ini terkenal dengan PISA-nya. Ya, bukan Pizza Hut, tapi pizza adalah pizza yang kita terima tiap tahun yang mengecewakan kita. Apa kira-kira yang terjadi tahun 2030 nanti? Nah, kemudian karena saya tinggal di Singapura, tidak ada salahnya kita juga mencontek sedikit. Apa yang mereka lakukan saat ini? Yang mereka sebut namanya SSG. SSG itu adalah Skill Future Singapura. Apa yang dilakukan oleh Singapura untuk menjemput masa depannya? Apa yang mereka lakukan untuk warga negara mereka? Kemudian bagian terakhir, saya akan membawa teman-teman semua melihat apa yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan. Pertama, bagaimana dengan pendidikan abad 21? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi kalau seandainya pendidikan kita itu kena disrupsi? Dan yang terakhir adalah apa mindset yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan kita. Itu tuh marilah kita sekarang mulai dengan bagian yang pertama, yaitu generasi emas. Teman-teman semua, saya rasa istilah generasi emas 2045 ini sudah dicanangkan sejak dahulu. Ya, mungkin beberapa tahun terakhir ini selalu kita menggunakan istilah generasi emas. Inilah generasi yang kita harapkan bisa mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terkemuka di dunia. Tapi saya ingat tadi kata Prof. Mukti, harus hati-hati. Itu bukan jaminan. Kita bisa saja terpeleset kalau tidak hati-hati. Tapi mudah-mudahan doa 300 juta rakyat Indonesia nanti bisa mengantar kita menjadi bangsa yang maju di tahun 2045. Kemudian kita lihat siapa saja nanti yang masuk generasi emas itu. Nah, yang masuk generasi emas itu kalau kita lihat dari segi pendidikan ya, anak-anak yang belum lahir. Kemudian anak-anak yang ada di PAUD saat ini yang mungkin usia 0 sampai 6. Anak-anak yang ada di sekolah dasar, anak-anak yang ada di SMA, mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di universitas, kemudian orang-orang kerja yang mungkin usianya saat ini 40. Karena usia produktif itu katanya 15 sampai 64 tahun. Jadi orang-orang yang usia 40 saat ini itu nanti tahun 2045 masih masuk generasi emas. Kemudian di mana kita berada? Kita berada di tangga terakhir. Kalau kita bagi 4, 100 tahun itu, per 25, 25, 25, tahun 70 tangga pertama, tahun 95 tangga kedua, kemudian tahun 2020 adalah tangga yang terakhir. Karena 25 tahun kemudian kita akan sampai ke tahun yang kita rindukan, yaitu tahun emas. Memang 100 ini adalah angka yang spesial. Kalau ditanya ke anak-anak yang lagi ujian, mereka akan sangat bahagia kalau dapat 100. Ya, oleh karena itu 100 itu diidentikan dengan emas. Kemudian di mana kita? Ternyata kita sudah sampai di 3/4-nya. 3/4 lebih sedikit. Karena 3 bulan lagi kita akan merayakan tahun kemerdekaan kita yang ke-76. Karena muncul masalah, teman-teman. Kira-kira 24 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi? Apa yang kita inginkan? Masa depan yang bagaimana yang kita inginkan? Jawabannya agak sedikit menyedihkan. Tidak bisa kita tentukan saat ini. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, dunia ini berubah. Peradaban berubah. Situasi berubah. Kalau kita membaca berita-berita di koran, di televisi, di media sosial, mereka memperkirakan masih akan ada pandemi-pandemi berikutnya yang akan menyusul pandemi COVID-19. Dan ini sangat menakutkan. Oke. Kemudian saya pinjam slide dari Prof. Yanto. Bagaimana orang sekarang memikir ulang tentang masa depan? Namanya rethinking the future yang disampaikan oleh Rowan Gibson. Dia mengatakan bahwa apa? Fakta menyatakan bahwa masa depan itu bukan kelanjutan dari masa lalu. Itu adalah deretan dari masa yang terputus-putus, discontinuation.
Jadi apa yang terjadi, teman-teman? Masa lalu itu bukan dilanjutkan oleh masa sekarang. Masa depan itu bukan kelanjutan dari masa sekarang. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itulah orang sekarang mulai akrab menggunakan istilah VUCA. VUCA. Volatility, uncertainty. Apa arti volatility? Perubahannya cepat. Apa artinya uncertainty? Nggak jelas apa yang ada di depan kita. Apa namanya complexity? Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah ambiguity. Apa itu arti ambiguity? Tidak ada jawaban tunggal. Tidak ada satu obat yang bisa menyelesaikan semuanya. Sehingga VUCA ini menyebabkan orang sulit mencari obat ampuhnya. Seperti orang sekarang mencari vaksin COVID-19. Belum ada yang ampuh. Semuanya masih dalam taraf uji coba. Belum selesai kita dengan VUCA, sekarang Oxford University udah tampil lagi dengan istilah baru, yaitu namanya TUNA. Nah, ya, apa itu TUNA? TUNA adalah turbulence, uncertain, novel, sama ambiguous. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, dua kata sama, dua kata berbeda. U-nya sama, A-nya sama, yang berbeda adalah V dan C-nya. Nah, mari kita bahas sedikit apa perbedaan V dan T sama C dan N. Kalau volatile artinya apa? Dia bergejolak, ya, berubah-ubah. Tapi kalau sudah turbulen, yang terjadi adalah apa? Seperti kita naik pesawat, ya, terjadi turbulensi. Apa yang terjadi itu? Enggak tentu gerakannya ini, ya, sudah turbulen. Jadi ini turbulennya adalah lanjutan dari volatile. Jadi lebih berat turbulen daripada volatile. Nah, kemudian U-nya sama, kemudian apa bedanya C? Nah, C dan N. Kalau kompleks itu bisa dilihat, tapi banyak faktornya. Kalau N itu artinya novel. Novel artinya apa? Belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Sehingga teman-teman lihat ya, kita akan menghadapi situasi di mana kita belum pernah ada di sana. Nah, karena namanya novel. Ya, novel. Oleh karena itulah sekarang orang banyak menggunakan istilah tuna. Kalau VUCA itu asalnya dari Amerika. Kalau tuna itu asalnya dari Oxford English. Oke, teman-teman? Jadi teman-teman bisa lihat, kita berada di area-area di dunia yang tidak terlalu nyaman buat kita. Tidak terlalu nyaman buat kita. Oke? Untuk itu, kita perlu skill menghadapinya. Perlu skill. Oke? Sekarang, kira-kira skill apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kita lihat apa yang disampaikan oleh World Economic Forum, WEF. Ya. Dia menyampaikan secara periodik 10 top skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Kita lihat yang pertama ini, yaitu top skill untuk 2025. Jadi dia bikin grup-grupnya, ya, ada critical thinking, ada analisis, problem solving, self management, dan lain-lain. Oke? Nah, kalau kita uraikan top skill ini, ada 10. Ada 10. Nah, 10 ini bagusnya sudah dikategorisasi, ya. Nah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, 5 itu masuk grup problem solving. Jadi teman-teman lihat, ya, 5 dari 10 skill yang dibutuhkan di tahun 2025 ini adalah apa? Menyelesaikan masalah. Saya rasa ini sangat relevan dengan kondisi yang akan kita hadapi. Kenapa? Kalau semuanya turbulen, semuanya uncertain, semuanya novel, semuanya ambiguous, maka keterampilan yang perlu dibutuhkan adalah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kenapa? Masalahnya belum bisa diantisipasi. Oke? Jadi 5 dari 10 top skill tahun 2025 ini adalah berhubungan dengan problem solving. Problem solving. Oke? Mari kita lihat teman-teman. 5 tahun sebelumnya. Mereka juga mengeluarkan top skill untuk tahun 2020. Dan sebelumnya juga 2015. Nah, kita mengantisipasi teman-teman ya, menjelang 2045 ini WEF akan mengeluarkan yang 2030, 2035, 2040, 2045. Kita harus menunggu 4 buah tabel lagi.
Ya, 4 buah tabel lagi dalam waktu 24 tahun. Dan ini menurut saya tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Oke, nah, kalau WEF ini lebih cenderung ke dunia kerja, mari kita lihat bagaimana prediksi oleh organisasi yang banyak mengurus dunia pendidikan, yaitu sebelumnya WEF ini juga mengatakan begini, teman-teman. Tahun 2025 itu 50% orang yang ada saat ini itu harus di reskilling. Reskilling. Artinya apa? Keterampilannya harus diganti. Kenapa? Keterampilan yang ada saat ini nggak cocok lagi untuk nanti. Maka itu harus di reskilling. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, kalau learn, unlearn, sama relearn, yang paling sulit itulah unlearn. Unlearn yang paling sulit. Kenapa? Kita sudah terbiasa dengan dia. Reskilling ini nanti akan berhadapan dengan kesulitan, yaitu apa? Sulit meng-unlearn orang. Teman-teman lihat aja ya, bagaimana sulitnya pemerintah Indonesia meng-unlearn orang supaya tidak mudik. Ya, tidak mudik. Gagal kita. Ya, masih bertempur nih teman-teman kita di jalan nih, masih menyambung Jawa untuk bisa lolos ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera. Kenapa? Gagal unlearn-nya. Gagal ditakuti orang pemudik itu dengan bahayanya COVID. Teman-teman, mari kita lihat tangga kita di mana saya tinggal. Mereka juga udah antisipasi. Mereka sebut programnya namanya Skill Futures. Jadi warga negara berusia 25 tahun itu diwajibkan mengikuti namanya Skill Futures. Jadi Skill Futures-nya adalah mempersiapkan orang-orang Singapura untuk menghadapi masa depan. Tujuan utamanya adalah yang ini. Bagaimana mereka menjadi lifelong learning, pembelajar sejati. Kemudian universitasnya juga ikut. Maka itu saya beberapa kali sudah berbicara dengan Prof. Yanto, ya, bahwa UNY mungkin harus jadi pionir juga melakukan apa yang disebut namanya UNY L3. Jadi NUS L3 ini teman-teman, dia adalah memanggil kembali para lulusan-lulusannya untuk belajar ulang, untuk ikut kuliah ulang. Tujuannya apa? Untuk melengkapi seandainya ketika mereka kuliah dulu, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu tidak relevan lagi dengan dunia kerja. Maka itu ini adalah program namanya reskilling. Ya, di reskilling mereka. Nah, ini programnya bagus sekali. Ya, bagus sekali. Saya rasa mungkin di Indonesia universitas-universitasnya perlu mengikuti langkah-langkah ini. Sehingga teman-teman lihat ya, kalau di Singapura ya, Sabtu Minggu itu orang-orang yang sudah lulus dari universitas tuh sekolah lagi, ikut kuliah lagi ke kampusnya. Sehingga kampusnya tuh Sabtu Minggu itu diisi oleh alumni. Mereka ikut namanya adalah L3, Lifelong Learner Program. Sekarang mari kita lihat teman-teman, apa prediksi dari OECD? OECD ini adalah organisasi kerjasama dalam ekonomi dan perkembangan. Ya, mereka mencoba melihat bagaimana pendidikan dan keterampilan di tahun 2030 nanti. 2030 nanti. Mereka sudah membuat apa yang disebut namanya OECD Learning Compass. Jadi inilah sebuah kompas yang akan menuntun anak-anak kita untuk bisa sukses di tahun 2030 nanti. Ya, mereka perlu knowledge, perlu skill, ya, perlu attitude dan lain-lain, perlu value. Ya. Nah, value itu nanti mungkin masuk seperti yang Pak Mufti katakan tadi, karakter. Ya, karakter. Nah, namun apa yang terjadi teman-teman? Kita masuk di COVID. Nah, kemudian Susan Dillon ini seorang dia yang memimpin OECD ini khusus untuk bidang education and skill 2030. Dia mengatakan kita sudah mempertimbangkan kira-kira bagaimana pendidikan setelah COVID ini berlalu. Akan bagaimana dia? Dan mereka sangat yakin bahwa OECD Learning Compass ini bisa menuntun kita melewati masa-masa sulit ini. Mungkin Indonesia sudah mengalaminya. PJJ itu boleh dikatakan terjadi kejutan-kejutan. Anak-anak yang selama ini kalau dalam luring nggak bisa apa-apa, sekarang nilainya udah hampir 100 semua. Ya, sehingga gurunya sekarang udah pakai 3 kamera pasang di rumah. Ya, karena apa? Di samping kirinya orang tuanya, di samping kanannya guru lesnya sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sehingga yang biasanya dapat 0 sekarang dapat 100 semua. Gurunya juga jadi bingung.
Ini apa yang terjadi dengan PJJ? Kok yang biasa 0 sekarang jadi 100? Ya, nah, hal inilah yang diantisipasi oleh OECD. Kemudian mereka juga membuat bagaimana 2021 nanti knowledge, skill, attitude, value-nya bagaimana, 2024, 2027, nanti sampai 2030. Jadi mereka bikin step. Ya, nanti kita akan lihat nanti bahwa di 2030 nanti itu tes PISA-nya akan berubah total. Tidak seperti sekarang lagi. Ini yang diuji adalah membaca, sains, matematik. Ya, akan berubah nanti. Kenapa? Di saat itu nanti itu tidak perlu diujikan lagi. Itu sudah harus bisa orang. Seperti kita masuk kerja sekarang. Keterampilan kamu apa? Bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu sudah harus dimiliki oleh semua orang. Apa keterampilannya? Bisa komputer. Komputer itu sudah bisa dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu nanti 2030, nanti matematik, membaca, sains itu adalah kompetensi dasar. Sehingga tidak akan ditanyakan lagi. Oke? Kemudian mari kita masuk bagian terakhir yang nanti akan kita bahas. Bagaimana dunia menghadapi abad 21 ini? Education in 21st century. Seperti kita ketahui, abad 21 ini terkenal dengan apa yang disebut namanya pendidikan abad 21. Apa ciri khas pendidikan abad 21? Ciri khasnya adalah adanya keterampilan abad 21. Nah, tanpa keterampilan abad 21 itu, pendidikan akan tetap berada di abad 20. Maka itulah perbedaan utama keterampilan pendidikan abad 20 dan abad 21 adalah adanya unsur ketiga, yaitu unsur skill. Apa skillnya? Banyak. Ada 16 nih katanya, yang dibagi 3. Ada literasi, ada kompetensi, ada karakter. Lengkap ya. Sehingga teman-teman, orang sekarang mulai memilih mana yang dahulu. Sekali 16 nggak mungkin, too many. Okay? Kemudian kalau kita lihat lagi di Singapura tahun lalu, teman-teman, ada sebuah konferensi ya yang namanya Disrupt Ed. Artinya apa? Disrupsi education. Yang adanya koran terbesar di sana, Stratham, bersama Singapore Institute of Management. Mereka mengundang 150 universitas, khususnya yang mempunyai kurikulum critical dan creative thinking. Apa kata mereka? Untuk siap menghadapi disrupsi dalam dunia pendidikan, universitas harus mengembangkan critical and creative thinking skill untuk para mahasiswanya. Tanpa CCTS ini, percayalah kata mereka, mereka tidak akan siap menghadapi masa depan. Kenapa? Masa depannya aja nggak jelas. Masa depannya aja tuna. Maka bagaimana mereka bisa menghadapi tuna? Yaitu dengan mengembangkan critical and creative thinking skill. Sehingga nanti kalau berkembang creative and critical thinking skill itu apa yang terjadi? Mengajarnya berbeda, belajarnya berbeda. Yang disebut namanya teach differently, learn differently. Nggak bisa lagi dengan cara sekarang. Tidak ada, bisa dengan cara mencatatkan, dengan cara ceramah. Udah nggak cocok. Lalu, teman-teman, PCTS ini adalah menjadi dua keterampilan yang siap untuk menghadapi situasi bagaimanapun juga. Kenapa? Kalau terjadi masalah, mereka bisa mengembangkan ide-ide mereka dengan creative thinking. Kemudian mereka bisa mengevaluasi ide-ide yang mereka kembangkan itu dengan critical thinking. Maka itulah disebut namanya CCTS. Nah, kemudian kita mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Senior Singapura dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan informasi. Apa katanya? We need to prepare our student for different kind of work. Kita perlu mempersiapkan pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita untuk dunia yang berbeda. Kita perlu membangun di dalam diri mereka adalah resiliensi dan adaptability. Ya. Jadi jika mereka butuh sesuatu dan kemudian mencoba, kemudian gagal, dan kemudian mereka coba sesuatu yang lain, itu biasa saja. Jadi teman-teman lihat di sini ya, apa prinsip dasarnya? Gagal itu is acceptable. Jadi gagal itu adalah
sesuatu yang biasa di dunia yang baru nanti. Kalau kita kan teman-teman mindset kita mengatakan apa? Kalau gagal itu bodoh, gagal itu negatif. Padahal nanti itu teman-teman, gagal itu adalah something normal. Maka itu nanti itu new normal pendidikan itu adalah apa? Sesuatu yang fail. Fail itu biasa aja. Nah, inilah yang disampaikan oleh Menteri Senior Singapura. Oleh karena itu teman-teman lihat ya, kalau teman-teman yang dari Singapura hadir ya, coba tanya mereka. Saat ini di Singapura tuh yang dicantumkan adalah apa? Mindset. Mereka sudah mulai menerapkan sains dan lain-lain itu di level 2. Mereka mengangkat mindset itu, khususnya apa yang disebut namanya grow mindset. Kenapa? Mindset itu adalah fondasi dari semuanya. Pinter, cum laude, tapi tidak punya mindset yang grow, itu akan kalah seperti yang kata Pak Mufti tadi. Kalah dengan SAG yang punya grow mindset. Jadi orang cum laude, lulusan ITB, lulusan UI, yang punya fixed mindset, itu nanti akan tersalib dengan SAG yang grow mindset. Ya, kenapa mereka grow mindset? Mereka sulit, mereka tahu nanti ketika lulus kerjanya susah nih. Maka tuh mindset mereka tumbuh. Tapi kalau lulusan ITB kayak saya misalnya, dulu pikirannya, belum lulus aja sudah ditawar orang. Jadi mindsetnya cenderung fixed mindset. Oke? Saya teringat dulu ketika tahun 2015 ya, ketika Singapura merayakan ulang tahun dia yang ke-50 ya, setengah abad ya. Apa kata Menteri Pendidikannya? Yang saat ini yang penting buat rakyat kita adalah apa? Cara belajar dan cara berpikir. It is important to learn how to think. Ya, ini Menteri Pendidikan Singapura pada saat itu. Beliau ini sebenarnya adalah calon Perdana Menteri keempat, tapi karena beliau pernah kena stroke, maka beliau mengundurkan diri. Walaupun saat ini beliau masih menjadi wakil Perdana Menteri, namanya Heng Swee Keat. Oke, apa katanya? Semua sekolah sekarang harus menekan kepada apa? How to learn and how to think. Karena dengan belajar dan berpikirlah orang bisa menghadapi masa depan. Oleh karena itu mereka bikin peta. Ya, mungkin Prof. Mufti kan ini Kemdikbud kan bikin roadmap 2035 ya. Ini Singapura juga punya roadmap-nya. Tapi roadmap-nya agak beda nih, Prof. Ya, agak beda bentuknya. Mereka bikin dalam bentuk mind map. Ya, beda bentuk mind map. Ya, dan ini masuk semua. Ya, sehingga mereka lebih jelas, Pak. dibikin lebih jelas, Bro. Ya, sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Ketika mind map ini disebarkan ke masyarakat, mereka tahu ada di mana dan akan ke mana. Dan harus apa yang dilakukan? Harus apa yang dilakukan? Apa kontribusi setiap orang? Apa kontribusi orang tua? Apa kontribusi anak muda? Apa kontribusi guru? Apa kontribusi pejabat? Apa kontribusi dari masyarakat? Sehingga semuanya apa? Bersatu padu. Bersatu padu. Ya, nah, mudah-mudahan kita satu saat akan sampai ke sono. Ya. Sekarang mari kita konsentrasi kepada 4C. 4C ini adalah yang disebut namanya keterampilan abad 21. Ya. Salah satu dari 4C itu adalah creativity. Ini adalah kunci dari segalanya. Kemudian orang pernah bertanya, apa itu creativity? Dijawab oleh seorang yang dianggap paling hebat dalam bidang creativity, yaitu Steve Jobs. Ya, ternyata dia menjawabnya tidak sesuai dengan harapan orang. Orang mengharapkan dia memberi jawaban yang textbook, yang lengkap, yang banyak. Ternyata dia mengatakan apa? Kreativitasnya hanya menghubungkan sesuatu. Jadi kalau kita bertanya kepada orang yang kreatif, apa yang sudah mereka lakukan, mereka kadang-kadang merasa bersalah gitu loh, berdosa. Kenapa? Mereka sebenarnya nggak lakukan apa-apa. Mereka hanya bisa melihat yang nggak bisa dilihat orang lain. Ya, ketika dia bikin iPad, semua orang beli. Ditanya sama dia, dari mana idenya? Nggak ada, ini idenya cuma gabungin layar sama jari tangan, selesai katanya. Kalau dulu orang mau gerak-gerakkan pakai mouse, dia cuma berpikir, bisa nggak mouse itu pindah ke jari? Nah, sekarang teman-teman lihat, mana ada yang kita pakai mouse? Kita semuanya pakai jari tangan. Ya, orang selalu pakai keyboard, kata dia. Pada keyboard tuh memakai 50% dari laptop, katanya. Bisa nggak keyboard itu ditaruh di layar? Sehingga kalau dibutuhkan muncul, kalau nggak dibutuhkan, hilang.
Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Kita nggak pernah lagi pakai keyboard fisik. Semuanya keyboardnya virtual. Ya, nah, inilah orang kreatif. Orang kreatif. Oke? Sekarang kita mau tanya, apa sebenarnya creativity itu? Ternyata creativity ini adalah jembatan. Bridge. Jembatan apa? Jembatan dari iterasi. Iterasi itu adalah apa? Sesuatu yang kita lakukan sehari-hari yang berulang-ulang. Sebut namanya doing same thing. Untuk berpindah ke mana? Ke inovasi. Inovasi apa? Doing new thing. Melakukan sesuatu yang baru. Berpindah dari iteration ke innovation harus ada bridge-nya. Apa bridge-nya? Creativity. What is creativity? Creativity is thinking new thing. Jadi kreativitas itu adalah orang-orang yang bisa berpikir tentang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Nah, ulang teman-teman, saya punya PhD dalam bidang creativity ini. Inilah yang saya kembangkan saat ini. Saya bekerja sama dengan UNY khususnya. UNY kita. Dengan Unpam juga. Ya, nah, sehingga apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan kreativitas. Dan kreativitas ini ada berita bagusnya adalah apa? Kreativitas itu tidak dilahirkan, tapi kreativitas itu diciptakan. Tidak bersifat nature, tapi bersifat nurture. Nurture. Sehingga apa? Kreativitas itu bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau kita mengatakan kreativitas itu berpikir, sekarang berpikir apa yang kita butuhkan? Tentu berpikir secara kreatif. Namanya creative thinking. Inilah kunci kita menghadapi masa depan. Ya, masa depan kita akan bisa kita hadapi kalau kita dibekali oleh sebuah keterampilan, yaitu apa? Berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Bisa nggak berpikir kreatif ini dipelajari? Sangat bisa. Kalau dulu, ketika paradigma lama, orang mengatakan creative thinking ini dilahirkan. Orang kreatif melahirkan orang kreatif. Tapi saat ini, orang kreatif itu bisa dilatih. Bersifat teachable, bersifat trainable. Mari kita pinjam istilah dari Peter Drucker. Apa katanya? The best way to predict the future is to create it. Jadi untuk cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan membuatnya. Kenapa kita buat? Karena kita nggak tahu apa ada di depan. Nah, sekarang muncul pertanyaan teman-teman. What is create mean? What is create mean? Nah, karena ini berhubungan dengan tesis saya, ya. Create means adalah bisa nggak kita mengkombinasikan sesuatu yang ada saat ini? Bisa nggak kita membalikkan sesuatu yang ada saat ini? Ya, membalikkan itu seperti teman-teman belanja sekarang. Nggak perlu pergi ke tokonya yang antar ke rumah. Itu namanya reverse, dibalik. Ya, bisa nggak kita menghilangkan yang nggak kita butuhkan tadi? Sekarang orang berlomba-lomba menghilangkan vaksin, virus dengan vaksin, ya, eliminate. Ya, ada hal-hal yang tidak kita butuhkan saat ini harus kita buang. Oke? Ada nggak sesuatu yang bisa kita ganti? Ada nggak sesuatu yang bisa kita puter? Ada nggak sesuatu yang bisa kita elaborasi? Teman-teman, kita Drucker mengatakan, buatlah future kamu dengan create, dengan mengcombine sesuatu, mereverse sesuatu, mengeliminate sesuatu, mengganti sesuatu, memutar sesuatu, dan mengurai sesuatu. Ya, itu sebutnya namanya create. Kemudian setelah creative thinking harus dilanjutkan dengan critical thinking. Ini yang sulit. Ya, teman-teman ya. Creative thinking jauh lebih mudah daripada critical thinking. Kenapa? Kalau creative thinking itu bersifat longgar. Karena baru ada di tataran ide. Tapi ketika kita masuk ke critical thinking, ini adalah menerjemahkan ide menjadi sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, kita hadapi dia dengan senjata yang saya sebut namanya camper. Nah, itu camper. Pertama, orang kalau berpikir kritis, dia harus melihat apa konsekuensinya kalau saya ambil ide A. Kemudian, apa asumsi yang kita gunakan? Kemudian, apa tujuan utama kita? Selanjutnya kira-kira berdasarkan pengalaman kita, bagaimana feeling kita terhadap ide itu? Dan berikutnya adalah apa bukti-bukti bahwa ide itu baik? Dan yang terakhir, apakah ide itu relevan nggak untuk menyelesaikan masalah? Teman-teman, inilah
sebuah rumusan yang saya kembangkan ketika saya mengambil S3 saya dalam bidang creativity and innovation, yaitu khusus untuk CCTS. Dan ini yang sekarang ini saya ajarkan di mana-mana. Saya ajarkan ke Samsung, Microsoft, ya, perusahaan-perusahaan minyak. Kebetulan saya adalah mantan pensiunan minyak di Texas, Amerika dulu. Saya berikan ke mereka. Dan mereka mengatakan, ini sangat applied. Maka kita ubah judulnya sekarang namanya Applied Creativity and Innovation. Yaitu prinsipnya adalah create camper. Create camper. Bisa di-create, kemudian di-camperkan. Kemudian yang terakhir, teman-teman, belum saya selesai, saya ingin sedikit memberi bocoran. Bocoran, teman-teman ya. Mungkin Pak Mufti udah tahu ini, Prof. Yanto udah tahu. Ya, Pak Jainuddin udah tahu. Jadi ketika tahun 2018 PISA melakukan assessment, dia menyisipkan sebuah pertanyaan singkat. Ternyata sisipan itu sebenarnya tujuan mereka untuk mengantisipasi masa depan. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Ketika ujian ini sih tetap matematik, membaca, sains. Ya, kalau hasilnya tahun 2018 adalah ini. Kalau Indonesia katanya nggak usah lihat dari atas, cari dari bawah, langsung ketemu. Ya, langsung ketemu dari bawah. Ya, nomor 6 dari bawah nggak salah ya, Berarti ya. Oke, jadi kalau dicari dari atas, lama ketemunya ke bawah. Ya, kalau dicari dari bawah, langsung ketemu. Ya, langsung ketemu dapat kita ini Indonesia. Ya. Kemudian kalau Indonesia ini teman-teman diperbandingkan sejak tahun 2000 sampai tahun 2018, sorry to say, hampir nggak ada kemajuan. Ya, sedikit. Ya, kalau membaca persis sama, pulang pokok 371 ke 371. Kalau matematik cukup bagus, 360 ke 379. Kalau sains hampir sama, naik sedikit. Ya, ini kuncinya teman-teman. OECD mulai membuka pikiran mereka. What's wrong? Apa yang terjadi? Kok setiap tahun ini nggak ada kejutan? Ya, kejutan pun ada cuma satu. Saya beritahu teman-temannya. Kalau 2018 itu kejutannya adalah apa? Estonia tahu-tahu jadi nomor 1 di Eropa. Tahun 2015 itu kejutannya adalah Vietnam. Vietnam tahu-tahu menjadi 10 besar dunia. Padahal mereka adalah negara yang dianggap baru merdeka. Kalau tahun 2012 yang kejutannya adalah Finlandia. Ya, sehingga mereka mengatakan kenapa demikian banyak negara kok dalam dunia pendidikan ini tidak ada kejutan-kejutannya. Kemudian mereka mencoba menyisipkan ujian yang disebut namanya mindset assessment profile. Ya, mindset assessment profile. Ya. Mereka masukkan sebuah survei, teman-teman. Ya, survei ini menarik. Ya, ini saya cantumkan adalah namanya anchor item. Jadi inilah pertanyaan jangkar. Apa pertanyaannya? Kecerdasan kamu adalah sesuatu tentang kamu yang tidak dapat kamu ubah banyak. Wah, dipilih 4 jawaban. Ada yang sangat setuju, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang sangat tidak setuju. Kemudian mereka analisa jawabannya. Apa yang terjadi, teman-teman? Mayoritas orang di dunia menjawab tidak setuju dengan itu. Mereka menganggap bahwa apa? Bahwa intelijen itu bisa diubah. Tapi malangnya nasib kita, teman-teman, Republik Dominika, Indonesia, dan beberapa negara lain itu 60% siswanya mengatakan setuju dengan itu. Sehingga mereka senang aja dengan kondisi yang ada saat ini. Akhirnya OECD mengatakan kayaknya inilah pangkal balanya. Pangkal balanya. Ya, yang menyebabkan apa? Tidak pernah terjadi kejutan setiap mereka melakukan tes. Sehingga mereka kemudian menganalisa menggunakan ilmu yang dikembangkan oleh Profesor Carol Dweck, yaitu tentang mindset. Ya, Profesor Carol Dweck ini mengembangkan mindset yang disebut namanya grow mindset dan fixed mindset. Grow mindset itu adalah sesuatu yang dianggap apa? Saat ini boleh bodoh, saat ini boleh tidak pintar, tapi nanti bisa pintar. Kalau fixed mindset itu mengatakan apa? Kalau sekali bodoh tetap bodoh, kalau sekali pintar tetap pintar. Maka itu namanya fixed mindset. Oke? Nah, kemudian mereka punya basic principle, prinsip dasar mereka. Apa prinsip dasar mereka? Kalau fixed mindset itu katanya apa? Tyranny of now. Jadi sesuatu yang perlu adalah saat ini. Jadi kalau saat ini bodoh, bodoh. Saat ini tertinggal, tertinggal. Saat ini pintar, saat ini pintar. Sehingga mereka fix di sana.
Kalau grow mindset itu basic prinsipnya adalah apa? The power of yet. Ya, the power of yet. Artinya apa? Saat ini belum pintar, tapi nanti bisa jadi pintar. Saat ini bodoh, tapi nanti bisa jadi tidak bodoh. Jadi prinsip mereka adalah apa? Tumbuh. Nah, akibatnya apa yang terjadi, teman-teman? Seperti cerita Prof. Mufti tadi. Ya, lulusan ITB dengan fixed mindset akan disalib oleh lulusan SAG dengan grow mindset. Kenapa? Biasanya terjadi adalah apa? Orang-orang fixed mindset itu orang-orang yang tumbuh dalam dunia nyaman. Sekolah pinter, orang tua berkemampuan, rumah bagus, mobil ada, semua ada. Sementara orang-orang grow mindset itu biasanya orang-orang yang tumbuh dalam dunia kesulitan. Namanya dunia OCD, dunia penuh obstacle, dunia penuh challenges, dunia penuh difficulties. Akibatnya apa? Otak mereka mikir terus, muter otak terus. Akibatnya apa? Begitu lulus, mereka sudah terbiasa dengan bertempur. Sementara orang fixed mindset terbiasa dengan kenyamanan. Akibatnya nanti apa yang terjadi? Seperti yang kata Prof. Mufti tadi. Orang-orang C menggaji orang-orang A. Ya, orang-orang cum laude bekerja di orang-orang yang drop out. Ya, banyak terjadi di ITB juga begitu, Prof. Mufti. Ya, yang drop out tuh punya pabrik, dia gaji itu orang-orang yang cum laude kerja sama dia. Ya, digaji sama dia tiap bulan. Ya, sehingga grup C ini yang punya grup jauh lebih unggul dari grup A yang punya fixed mindset. Oleh karena itu, teman-teman, mungkin juga Prof. Jainuddin yang ada di DPR, ini adalah prinsip dasar saat ini. Ya, dunia sekarang ini bergerak bagaimana mengubah masyarakat mereka menjadi grow. Ya, nah, ini grow itu kira-kira inilah itunya. Mungkin kita nggak punya waktu ya. Prinsipnya satu aja. Ya, orang fixed mindset itu dia melihat masa sekarang. Kalau orang grow mindset itu melihat masa depan. Ya, nah, sehingga orang grow mindset itu selalu tumbuh. Orang fixed mindset itu sudah terlena di dalam dunia dia. Lihat kan sedikit hasil dari OECD, PISA tahun 2015. Teman-teman, ini adalah negara-negara yang fixed mindset-nya banyak. Dan ini berkebalikan dengan tabel ranking dunia. Jadi kalau yang ini ranking bawah, yang ini ranking atas. Ya, jadi perbedaan antara mindset dengan hasil akademik. Jadi mereka sudah mendapatkan korelasi. Ya, nah, ini lagi teman-teman ya. Kalau orang yang grow mindset, apa yang terjadi? Dia nggak pernah takut. Failure-nya negatif. Nggak takut dapat nilai jelek. Nggak takut gagal. Nggak takut tantangan. Nggak takut hambatan. Oke? Lewat ini. Oleh karena itu, orang grow mindset itu, teman-teman, dia menggerakkan motivasi dan achievement. Prinsip mereka adalah apa? Saya bisa jadi lebih cerdas. Oleh karena itu saya mau belajar. Oleh karena itu saya mau usaha. Oleh karena itu saya spend waktu lebih banyak untuk belajar dan bekerja keras. Akhirnya apa? Saya bisa mencapai sesuatu. Ini yang perlu didorong di anak-anak kita. Dan selama ini yang terjadi adalah ketidakadilan. Anak-anak yang selama ini gagal itu dianggap bodoh. Anak-anak yang nilainya tinggi-tinggi itu dianggap pinter. Sehingga terjadilah lulusan golongan A, golongan B, golongan C. Walaupun terjadinya nanti golongan C mempekerjakan golongan A. Mohon maaf Pak Johan, waktu ya. kita ternyata sudah habis. Habis ya, ini saya penutup aja. Penutup ya Bu ya. Nah, penutup, oke? Okay? Nah, jadi dari analisa PISA ini apa teman-teman? Apa katanya? Ada hubungan antara grow mindset dengan hasil akademik. Sehingga mereka mengatakan bahwa apa? Batas dari belajar ini adalah langit. The sky is the limit. Oleh karena itu, mereka hanya perlu 3 untuk masa depan. Kuncinya 3 elemen vital untuk masa depan, yaitu apa? Creative and critical thinking skill dan grow mindset. Sekian, silakan Bunda. Terima kasih. Maaf lewat sedikit. Oke, terima kasih Pak Johan atas pemaparannya yang luar biasa. Ini semangatnya sampai ke sini, Pak. Boleh saya minta semua peserta untuk kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi seluruh narasumber kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pencerahannya, Pak. Kami mendapatkan banyak sekali wawasan baru. Nggak cukup ya, Pak ya, bicara pendidikan itu.
Jangankan Ini kalau di UN ini 3 hari Bunda, 3 ya hari. betul. Jadi kita bicara seperti ini 2 jam, 3 jam juga nggak akan cukup. Mudah-mudahan ini nanti menjadi apa ya istilahnya baru lagi nanti buat panitia ke depan bikin acara tuh bukan cuma setengah hari ya Pak Johan. Pak Johan, Pak Zainuddin, Pak Mukti nanti kita full bisa 3 hari 3 malam ya Pak ya. Kalau kami sama Prof Yanto dia biasa 3 hari Bu. Siap nanti Ini kita acaranya Yanto. seperempat hari Oke, untuk malah sesi bukan seperempat setengah hari. hari. berikutnya ini mengajak partisipasi seluruh peserta untuk kita lakukan diskusi, tanya jawab. Memang waktu kita cuma sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Kaki terpeleset hingga memar jatuhnya di daerah Kemang. Meski sesi webinar kita ini hanya sebentar, tapi semoga maknanya selalu bisa kita kenang.